Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kembali kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami dapat mengerti dengan benar, dengan baik akan sabda firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nas kita pada malam hari ini adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga yang ke-24, di mana kita akan memberi tema yaitu manusia yang telah diperbaharui. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang pasti sering kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri yang mengalaminya, adalah ketika kita bertemu dengan teman kita yang semisal dia baru ke salon memotong rambutnya, kemudian pasti ada orang yang nyeletuk di sana mengatakan, wah wajah baru nih. Orang mengatakan wajah baru padahal wajahnya tetap lama, orang yang lama yang sudah dikenal seperti itu. Namun dia setelah dipotong rambutnya dibuat model yang baru sehingga orang mengatakan bahwa dia memiliki wajah yang baru. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini juga berbicara tentang sesuatu yang baru, yaitu tentang hidup baru. Apa yang dimaksud dengan hidup baru di sini? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam perenungan kita tentang hidup baru, kita sedikit melihat latar belakang dari jemaat Efesus. Ya. Kota Efesus ini merupakan kota yang sangat besar, yang menjadi pusat penyembahan dewa-dewi Yunani. Nah, dalam tulisannya Paulus di sini menggambarkan sukacitanya kepada jemaat Efesus yang tumbuh dengan iman percaya akan Kristus Yesus, serta bagaimana mereka peduli kepada sesama orang percaya dan tentang iman mereka. Dalam pasal 4 khususnya di sini Paulus mengulas bagaimana kisah Injil itu mempengaruhi kehidupan orang percaya. Jadi sebagaimana dalam perikop yang kita baca, Paulus di sini menantang jemaat untuk dapat menanggalkan manusia lama mereka dan mengenakan manusia baru. Di mana Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tujuannya adalah agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah dengan begitu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat ini diajak untuk betul-betul keluar dari kegelapan dan meninggalkan cara hidup mereka yang berdosa. Cara hidup mereka yang disamakan dengan cara hidup yang lama dan menuju ke arah terang Kristus, yaitu hidup yang telah diperbaharui. Manusia lama menggambarkan kehidupan yang kacau balau dan memiliki perasaan yang tumpul terhadap firman Tuhan. Manusia lama menunjukkan kepada kecacatan iman. Kalau kita kembali ke dalam pasal yang kedua ayat 1, Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita hidup tetapi mati. Hal ini berbanding terbalik Bapak Ibu dengan kehidupan manusia yang baru. Manusia baru menggambarkan kehidupan yang telah menunjukkan langkah yang lebih maju setelah mengenal Kristus Yesus. Kehidupan yang memiliki pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Manusia baru membuang dusta dan mengatakan hal-hal yang benar. Manusia baru mengenakan kata-kata yang baik dan yang dapat membangun orang lain terutama untuk diri sendiri. Manusia baru bukan menyimpan kemarahan tetapi menyelesaikan konflik dengan damai. Bahkan
Dalam hal ini bukan mencuri tetapi murah hati, bukan pendendam tetapi pengampun, dan manusia baru mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan dirinya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita orang Kristen, kita pengikut Kristus adalah manusia baru. Kebenaran ini akan teruji melalui perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa dilihat orang, yang bisa dinilai orang. Kita akan sungguh hidup mengikuti Injil Kristus, dan kita akan menjadi kesaksian di sana. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kenakanlah manusia baru, dan tanggalkanlah manusia yang lama itu. Jalankanlah kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan mintalah pertolongan dan tuntunan Roh Kudus agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kita berjalan berarak-arakan ke arah pengenalan akan Kristus Yesus agar kita menjadi manusia yang benar, dan kita pun dapat memanusiakan manusia yang lain. Artinya membawa orang lain hidup benar sesuai dengan kehendak, seturut dengan kehendak Allah. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita demi kemuliaan Allah. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita jika kita memiliki harapan dan kerinduan, hidup seturut dengan kehendaknya, dan hidup diperbaharui, hidup baru, tentunya dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.